ติปันโนภะGimana kemarin acaranya? Lumayan ya. Datang berapa orang kemarin? Datang semua? Datang semua nggak kemarin? Sebagian yang kecil? Kerja. Enggak, sebagian kerja. Itu jam di belakang ganti ya, di depan sini apa baterainya?
10. Hmm. Udah pada tidur. Jadi hari ini mungkin sudah cukup lama lah tidak lihat ya. Sejak tahun lalu. Kalau di Facebook Sanggameta Arama itu biasa ada, tapi bukan di Sanggameta. Tapi kali ini langsung dari Sanggameta sendiri. Kalau lihat, nah, kali ini ada yang tambahan. Bisa bawa biku sebelah saya. Kemarin bertiga kan datang ke Sanggameta. Sisa 1. Lalu kemudian mungkin juga tambah lagi 3 lagi. Sudah tambah 3. Kemarin juga sempat tambah 3 waktu Maret ada dari Indonesia tabis di sana. Nanti kalau ada lagi berangkat lagi tambah 3 lagi. Nah, kalau jadi sudah cukup banyak. Nanti terus bertambah. Melihat demikian itu sepertinya masa depan Sanggameta Arama ini ke depannya itu tidak akan kekurangan biku. Kita bisa hasilkan sendiri. Nah, seperti apa kalau orang bilang itu, kalau kita tidak bisa beli, maka kita harus membuatnya sendiri. Nah, itu juga demikian. Kita tidak bisa datangkan biku untuk tinggal. Ya sudahlah, kita produksi sendiri bikunya. Nah, kita bawa, kita tanam, ibaratnya seperti tanam padi. Kalau kita tidak punya uang untuk beli beras, ya sudah tanam padi. Nah, sampai nanti tunggu waktunya, bisa sampai panen. Nah, dengan demikian juga tidak akan ada habisnya nantinya. Akan terus tumbuh, semakin banyak dan semakin banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat altar kita saat ini, dipenuhi oleh bunga-bunga. Ya. Bunga-bunga yang besok juga mungkin sudah harus dibuang karena sudah layu. Mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu masih indah dipandang. Tapi saat ini sudah mulai melayu. Demikian juga kalau misalnya sesuatu yang memang itu indah dalam waktu cepat, secara instan, juga akan lenyapnya pun cepat juga. Tapi kalau sesuatu itu yang ditumbuhkan lalu dikembangkan dalam waktu yang cukup lama dengan proses yang semestinya, itu akan terus semakin tumbuh dan tumbuh lagi. Dhamma juga seperti itu. Makanya kebahagiaan dari Dhamma itu berbeda dengan kebahagiaan dunia. Nah, kalau kebahagiaan Dhamma itu semakin didalami, semakin dirasakan, semakin diicip, itu semakin manis, semakin lebih besar rasanya. Tapi kalau kebahagiaan dunia itu semakin dirasakan, itu semakin habis. Jadi ibaratnya kalau kebahagiaan dunia itu sama seperti kita makan tebu, makan dari pangkalnya menuju ke ujungnya. Semakin lama itu semakin tawar. Nah, kalau kebahagiaan Dhamma itu ibaratnya seperti makan tebu dari ujungnya menuju ke pangkalnya. Semakin dimakan ya semakin manis. Nah, demikianlah Dhamma itu. Jadi makanya proses yang panjang itu akan membuat suatu kekuatan yang lebih dibandingkan proses-proses instan, proses-proses sederhana. Makanya di sini semuanya itu harus yakin, harus sabar, terus semangat. Bagaimanapun ke depannya itu, kalau kita tetap berpegang pada jalur yang memang itu sudah ditanamkan, maka ke depannya itu pasti akan berbuah demikian. Nah, lalu lihat ada juga banyak wajah-wajah baru lah. Di sini malah wajah yang lama tidak kelihatan, banyak tidak ada. Tapi biar bagaimanapun dengan adanya
Bante di sini harapannya bisa sedikit memberikan semangat lagi, bisa mengingatkan kembali lagi bagaimana sih praktek Dhamma itu, bagaimana sih chanting itu. Lalu ada kesempatan juga besok pagi untuk dana pindapata. Mungkin jalur mana lewatnya besok? Jalur dekat, nah besok jalur yang dekat. Dipersiapkan juga, siapa mau dana makanan pagi-pagi sudah bangun, nanti bantainya lewat sudah bisa berikan. Karena kalau misalnya kesiangan ya bantainya tidak tunggu. Jadi jarang-jarang ada kesempatan demikian, itu dimanfaatkan. Mungkin juga tidak lama ya di sini, karena tanggal 30 Bante sudah harus pulang ke Thailand lagi. Jadi mungkin di sini sampai tanggal 27 siang. Kemudian tanggal 28 ada undangan makan ya, di Tangerang. Lalu 29 sudah siap-siap lah, karena 30-nya besok pagi-pagi sudah harus berangkat. Sementara mungkin Bante Joni masih di Indonesia lah, beliau masih tunggu nanti ada satu lagi yang akan berangkat bersama beliau karena paspornya belum siap. Jadi mungkin beliau bisa jadi nanti tunggunya di sini dulu, atau tidak tahu juga nanti tempat mana, biar nanti beliau yang putuskan. Tapi kalau di sini juga baik juga, jadi tetap ada kesempatan secara kontinu. Dari kemarin ada biku besar datang ke sini. Termasuknya kalau boleh dibilang Wihara Sangkameta Arama itu beruntung bisa kedatangan biku sebesar itu. Biku-biku besar rata-rata bisa datang ke sini. Walaupun keadaan tempat kita mungkin tidak seperti di kota-kota lainnya, namun tetap jadi tempat yang banyak dituju oleh para guru-guru biku-biku yang boleh dibilang terkemuka dalam garis tradisi Patipada Kammatthana. Itu karena apa? Karena tempat ini itu menyajikan suasana yang dapat mendukung untuk pelatihan praktek Patipada, ya, untuk meditasi, untuk samadhi. Di sini tenang. Keadaan di sini, lingkungan di sini semuanya serba mendukung. Hanya saja memang yang masih kurang itu adalah kita masih kurang jumlah biku. Jumlahnya masih belum cukup, makanya belum sampai ke sini. Namun dari yang saya katakan tadi, jika pelan-pelan kita terus tanamkan, maka kedepannya kita tidak akan pernah kekurangan. Tahun lalu dapat 3. Tahun ini di Maret kemarin dapat 3. Kalau tahun ini juga di awal wasa mungkin juga dapat 3. Walaupun yang tahun lalu tinggal 1. Tapi ya mau meninggalkan latihan juga tidak masalah. Itu terserah masing-masing. Makanya di sini titipkan juga kepada yang lainnya. Apabila siapa nanti berminat juga bisa coba untuk sesekali dalam hidup ini, setidaknya pernah coba lah pakai jubah itu seperti apa sih rasanya. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setidaknya sudah pernah coba, daripada tidak pernah sama sekali. Mau nantinya akan hasilnya bagaimana, kalau sudah pernah ada pengalaman itu kan jauh lebih baik. Makanya siapa punya minat nantinya bisa bertekad lah di depan Buddha Rupang. Semoga dalam kehidupan ini nanti apabila usia sudah cukup, bisa coba untuk pakai jubah Sang Buddha, bisa coba untuk bantu menambah panjang usia dari Buddha Sasana ini. Lalu kemudian bisa juga membalaskan budi dari orang tua, apalagi bisa sampai pakai jubah seumur hidup, itu akan jauh lebih besar lagi manfaatnya untuk yang lainnya.
Sama seperti para bante di sini. Ketika misalnya tidak pakai jubah, mungkin hanya memberikan manfaat bagi sanak keluarga sendiri, bagi orang tua sendiri, bagi keluarga sendiri. Tapi begitu pakai jubah, banyak tempat yang membutuhkan, banyak tempat yang diberikan manfaat. Nah, makanya itu, semakin malah kita melepas, justru malah semakin banyak kita memperoleh apa? Memperoleh pengharapan dari orang lain, memperoleh perhatian dari orang lain. Ketika misalnya kita itu, kalau orang punya uang, orang biasa ya, mungkin kita hanya akan makan makanan yang kita suka saja. Kita hanya akan beli makanan-makanan yang kita suka. Sementara makanan lainnya mungkin kita tidak akan pernah coba. Tapi begitu pakai jubah sebagai biku, makanan yang kita tidak suka pun kita akan ketemu. Dan kita akan mencoba rasanya. Malah semakin banyak. Entah ini, entah itu, bisa coba. Itu bedanya. Nah, terus juga tempat tinggal. Ketika kita itu jadi orang biasa, orang awam, umumnya kita hanya akan tinggal di rumah kita saja. Tapi dengan menjadi biku, kita bisa dimanapun kita berada, wihara manapun, itu adalah rumah kita. Atau bahkan bukan di wihara, di alam sekalipun, itu bisa tinggal. Itulah rumah. Jadi semakin melepas itu, semakin memiliki banyak. Dan tidak sama sekali itu ada penderitaan di sana. Ya. Lalu kemudian latih meditasi dulu ya. Coba persiapkan untuk posisi duduk meditasi. Untuk diarahkan. Sudah datang ke wihara. Ada juga kesempatan melatih ketenangan pikiran. Kaki kanannya di atas kaki kiri, tumpangkan. Kemarin kalau Lumponya kemarin bicara, mungkin beliau akan mengajarkan demikian. Nah, kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri, lalu tangan kanan di atas tangan kirinya diletakkan di pangkuan. Nah, kemudian memusatkan perhatian itu pada napas masuk dan napas keluar. Nah, dipejamkan matanya. Hanya fokus pada napas. Napas masuk, but. Napas keluar, do. Napas masuk, but. Napas keluar, do. But, do. But, do. Terus demikian. Tidak perlu atur napas. Tidak perlu tanya. Napas masuk, tidak perlu diikuti. Tidak perlu ikuti napas keluar sampai di mana. Tugas kita cukup perhatikan, cukup tahu, seperti menjaga di depan lubang hidung, seperti penjaga pintu, cukup melihat dan mengetahui siapa yang masuk, siapa yang keluar, tahu napas masuk, tahu napas keluar, tidak perlu dibuat-buat, buat semuanya itu seperti alami. Biarkan terus demikian, terus rileks. Hanya perhatikan napas masuk, but, napas keluar, do, but, do, but, do. Tidak perlu pikirkan besok akan cari makan bagaimana, tugas-tugas apa yang masih ada, yang masih belum terselesaikan, diletakkan dulu. Biarkan pikiran itu tidak memiliki beban untuk diangkat. Biarkan tenang, biarkan damai. Hanya fokus perhatikan pada objek yang diambil tersebut. Semakin dalam dan semakin dalam lagi. Jaga ketenangan pikiran. Terus jangan dibiarkan lepas. Kalau misalnya keluar lagi pikiran itu, tarik kembali, segera ingat, harus punya sati, ya, harus punya perhatian untuk ingat dan tarik kembali, menyadari bahwa saat ini saya sedang apa yang saat ini sedang saya perhatikan, apa yang sedang dilakukan saat ini. Tidak ada pekerjaan lain yang untuk dilakukan pada saat ini.
Pekerjaan yang dilakukan saat ini hanyalah sekedar untuk memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Napas masuk bud, napas keluar dum, terus menerus demikian ya, sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah selesai ya, untuk waktunya keluar dari samadhi ya. Selanjutnya nanti akan berhenti bicara. Kita bermeditasi untuk beberapa waktu sampai nanti aba-abanya diberikan. Jika ingin mengetahui kebahagiaan yang paling besar, maka caranya itu adalah dengan mencarinya di dalam batin, di dalam diri sendiri, mencari ketenangan itu dengan cara praktek cita bhavana ini. Makanya Sang Buddha itu telah katakan nati santi parang sukhang, bahwa tiada kebahagiaan yang melebihi kedamaian batin. Jadi makanya dengan melatih cita bhavana inilah cara kita untuk menemukan kebahagiaan di dunia ini. Dan ketika kita sudah dapat merasakannya, tentunya kita akan lebih memiliki pengendalian diri dan tidak lagi terlalu diikuti ataupun ditarik oleh ilusi-ilusi yang berupa kebencian, keserakahan, serta kegelapan batin. Ya, selanjutnya meditasi cita bhavana ini akan diakhiri biar nanti siapa mau melanjutkannya juga dapat melanjutkan masing-masing sendiri-sendiri. Nah, sabesata membantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada tambahan sedikit Bante. Ya, tadi Bante bilang yang biku laki-laki udah mulai bertambah. Yang untuk cewek gimana? Meci. Ada yang berminat enggak? Ibu-ibu atau anak gadis? Mama. Bu. Atau anak gadis ada yang berminat enggak? Ya, mungkin di Sangga Meta Arama kalau dikembangkan ya kan sebelahnya untuk meci cewek, gimana kalau nggak ada mecinya? Makanya latih sekarang, mulai sekarang cari. Berminat, Bani.
Yang ini adik-adik kecil ya, semuanya ingat minum air putih banyak-banyak. Ini musimnya pilek batuk ya, sampai bulan 8 nih. Panas nanti hujan. Kurangi kerupuk sama bonbon ya. Minum air putih banyak-banyak. Jangan minum es ya, nanti pilek-pilek batuk sakit. Ini ya, yang cewek, anak cewek juga ya. Yang ini. Siapa yang udah pilek-pilek tadi? Batuk-batuk. Mana? Ini ya. Kak, kau ada ini enggak? Suka minum es ya? Apa? Tirotik. Jangan dulu ya. Disiapin ya. Kurangi dulu ya. Jangan minum es ya. Oke. Saya kurang. Duduk yang betul. Nah. Ayo. Udah, besok sekolah ya. Sekolah kan ya nama sekarang. Ini kok Indri lagi. Kalau Panti sarankan kalau bisa belajar jadi Romo. Ya Panti, cocok jadi Romo ya. Ya bisa lah. Bisa ya. 1, 2, 3. Minta jadi Romo cepat-cepat nama sekarang dulu. Terima kasih.